PT Cashless Worldwide Indonesia relatif baru sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia. Dan rekan Cakri Bilar akan menyampaikan berbagai informasi untuk Anda. Silakan Cakri. Baik, Rudi dan pemirsa, emiten berkode saham CASH ini bergerak di sektor teknologi. Kita simak datanya. Kita lihat untuk PT Cashless Worldwide Indonesia dengan kode emiten CASH Cash. Pencatatannya di bursa pada tanggal 4 Mei 2020 tahun lalu. Dan sekarang ini sudah ada di papan akselerasi yang bergerak di bidang usaha jasa finansial, teknologi, dan pembayaran digital dengan sektor teknologi dengan subsektor perangkat lunak dan jasa TI atau jasa IT di industri aplikasi dan jasa internet. Lalu kita lihat pemegang saham dari Cashless. Kita lihat di sini ada 7 pemegang saham dari Cashless. Namun kita akan lihat 3 pemegang saham utama atau pemegang saham mayoritas. Saham mayoritas yang paling banyak dimiliki oleh publik sebesar 26,06% atau setara dengan 373,05 juta lembar saham. Lalu selanjutnya saham mayoritas kedua dimiliki oleh TTD Setiawan sebesar 24,32% atau setara dengan 348,12 juta lembar saham. Lalu berikutnya saham mayoritas ketiga dimiliki oleh Steven Samudra sebanyak 16,03% dari keseluruhan total saham sebanyak 229,4 juta lembar saham. Lalu kita lihat pergerakan nilai saham dari Cashless dengan kode emiten tadi CASH. Kita lihat di sini ada harga saham tertinggi yang pernah diraih Cash di harga Rp464 per lembar saham pada awal tahun 4 Januari mengalami penurunan. Di sini kita lihat mengalami penurunan di harga terendahnya di Rp250 di 10 Maret, lalu kembali rebound begitu. Terapresiasi lagi harga sahamnya di Rp418 dan mengalami sedikit penurunan hingga di harga terakhirnya di Rp260 per lembar saham di 7 Juni. Demikian Rudi, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri dan pemirsa dialog kita lanjutkan kembali masih bersama dengan Pak Suwandi, Presiden Direktur Cashless. Pak Suwandi, ya ini kalau kita melihat infografis yang disampaikan sama rekan Cakri tadi di awal tahun itu di Januari Cashless itu cukup baik ya harganya, kinerja sahamnya itu cukup baik, berada di level 464 tapi relatif terus turun sampai Maret itu di 260, sempat kembali di April ke level 418, tapi ini juga relatif turun, terakhir itu di sekitar 260. Apakah ada rencana atau aksi korporasi yang akan dilakukan Cashless untuk mendorong kinerja sahamnya? Oke. Nah, kalau dari sisi Cashless pastinya kita tentu akan tetap melihat dari sisi perkembangan dari nilai saham juga ya. Nah, beberapa strategi dari Cashless memang pertama lebih prioritaskan pada fundamental dari core bisnisnya Cashless ya. Dan juga selaras dengan waktu berjalan kita coba merangkum juga ya dari sisi manajemen itu kita memplanningkan ya untuk melakukan right issue juga ya dalam mungkin waktu dekat juga untuk menarik investor-investor yang lebih banyak ya dan bisa kita lebih banyak juga memberikan sebuah informasi yang lebih tepat sasaran kepada investor kita itu mengenai fintech itu apa sih ya, cashless itu produk dan layanan cashless itu sendiri seperti apa. Nah itu yang mungkin akan menggandeng para investor itu untuk lebih optimis dalam investasi di cashless ini sendiri. Oke, rencana right isunya kapan tuh Pak Suwandi? Mungkin nanti akan kita rilis ya kalau sudah mendapatkan timing yang tepat, waktu yang tepat dalam waktu dekat sih. Baik Pak Suwandi, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan dialog kita setelah news update sesaat lagi.